pagi anak-anak. Kali ini kita lanjut materi yaitu mengenai komponen. Namun sebelum pelajaran kita mulai, waktu ini kita berdoa bersama. Silakan, yuk berdoa. Leo. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita buka sesi dulu ya. Sama ketiga sesi bersama. Naila. Maria, ada dua masih? Masnya? Iya. Siapa? Rahasia? Informasi. Iya, tadi lah. Hati-hati, hadir terus. Elsa hadir. Ahmad Syarif hadir. Rizky Andika hadir. Nathan hadir. Amalia hadir. Kalian masih ingat materi yang kemarin lalu sebelumnya tentang apa? Wah, itu materi hari ini yang lalu. Aktivitas. Iya, aktivitas bisnis retail. Masih ingat aktivitas bisnis retail itu apa saja? Ya. Berikutnya interaksi dengan siapa ini? Pembeli. Berarti siapa yang interaksi antara pembeli dengan siapa nih? Penjualnya siapa saja di situ? Ada siapa saja? Siapa saja? Ada kasir. Satu lagi. Penjaga itu apa dibilang? Oke. Nah, kita setiap saat aktivitas itu berjalan terus setiap hari dari pagi sampai ya kan, memang berjalan seperti itu. Nah, namun kamu tahu tidak bahwa dalam aktivitas sehari-hari tersebut terkadang ada kendala-kendala yang sering terjadi. Kendalanya apa saja? Kehilangan barang. Kehilangan barang tahu ya dari mana itu? Ada barang yang kurang. Oke, ada barang yang kurang. Ayat. Mas dia bilang kehilangan barang. Nah, dia bilang karena ada barang yang kurang. Tahu ya dari mana? Tahu mana? Kan kegiatannya. Stok yang ada di gerak dengan dibandingkan dengan di gudang bisa ya, di sistem juga bisa komputer ya. Oke, ya. Itu supaya tidak
biasanya kenapa tiba-tiba di kasir barangnya masih sudah habis, tapi orang bisa ambil membeli barang bawa ke kasir, bisa itu ada terjadi karena jadi input. Siapa yang bangun input? Tadi izin ya, tangannya sudah balik. Duduk, silakan. Ya, kalau misalnya ya barangnya itu ada, tetapi di mesin kasir di scan ternyata habis. Yang salah siapa? Pramuniaga, bagian gudang, atau kasir? Kasir. Pramuniaga. Pramuniaga dan bagian gudang. Kurangnya koordinasi. Ya, ini kurangnya koordinasi. Maka itu ada aktivitas. Koordinasi itu dimulai dengan ada aktivitas, melakukan pencocokan barang yang ada di rak dengan yang ada di dulu sistem komputer, ya kan? Nah, nanti kalau pramuniaga ngecek, terus dia apa? Dia mendapatkan ada selisih, ada kekurangan. Maka apa yang harus dilakukan? Memperbaiki, menyesuaikan kembali jumlah barang yang ada di rak dengan di sistem. Kan begitu. Kegiatan itu namanya, ada yang tahu? Stock of name, ya. Jadi paham ya? Tidak ada saya bilang kegiatan itu namanya stock of name. Nah, itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Tetapi memang tidak semuanya harus dilakukan setiap hari. Stock of name itu perlu dilakukan setiap hari atau seperti apa? Mineral. Kenapa harus dilakukan setiap hari? Sering laku ya? Ya, barang-barangnya sering keluar masuk penjualannya cepat sekali. Berarti itu harus dikontrol stoknya. Iya toh? Nah, biasanya kan ada barang yang pecah, jatuh atau dicuri, ya kan? Itu menyebabkan semua terjadi keselisihan. Kadang ini posisi pas rame sekali. Terus si kasir apa namanya itu melayani barang karena belum dimasukkan ke sistem, bagian gudang sudah taruh di rak. Begitu diterima di scan ternyata kosong, ya kan? Terus paling sini terjadi tidak? Pernah terjadi ya? Sering tidak sih? Tidak, tapi pernah. Oke. Nah, kali ini nanti kita akan praktek ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek apa? Yang melakukan kegiatan stock of name. Anak-anak, untuk selanjutnya supaya kalian memahami mengenai kasus yang terjadi berkaitan dengan kegiatan stock of name ini, Pak Guru ingin bagi kelompok. Di kelompok yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Ini jadi kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Tugas kalian mengamati kegiatan yang ada di retail kita di market. Terus coba tanya-tanya, observasi, tanya-tanya ke bagian gudang, itu sistem pencocokannya bagaimana, apa dilakukan setiap hari atau tidak. Terus apa namanya lagi, bagaimana pengontrolannya, coba kamu tanya-tanya dulu ya di sana, begitu ya. Kalau bagian kelompok sudah ini 1, 2, 3, 4 kelompok sendiri, 1, 2 ini 1, 2, 3, 4 kelompok sendiri, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok sendiri, 1, 2, 3, 4 kelompok sendiri. Tahu ya?
Rian sama Clayton itu kelompok sendiri ya. Mas Reng di sana itu kelompok pertama. Ya, anak-anak, kalian sudah melakukan observasi bukan? Oke. Dari kelompok ketiga, Bang Bro ingin tahu hasil observasi apa yang kamu dapatkan? Itu karena apa? Di sana ada kan siswa-siswi yang juga kan tidak di sana. Oke. Jadi ternyata mereka di sana itu sistem pembagian tugasnya kurang begitu maksimal ya, karena kadang harusnya dia di sana tapi harus dipakai lagi batu di kasir. Bagaimana? Gitu ya? Seperti itu. Oke, kalau dari kamu bagaimana Rasya? Kalau tahunya sih sebenarnya bagaimana? Oke, kulkas tidak ada, kita di kantor juga tidak ada. Ya. Coba kalian lihat kasus seperti begini sebenarnya seperti apa? Pasir, atau udang, udah, apa lagi? Ya, itu semua barang kosong, kenapa harus kita? Ya, harus kita dong. Kita ke siapa? Udah. Ya. Jadi yang paling salah pertama siapa? Ya. Oke, ya. Nah, sekarang aku ingin tanya ke kelompoknya Mas Reng. Masalah dari observasi yang kamu temukan apa? Dari yang kelompok saya lihat, Pak Guru, penataan barangnya kurang rapi, sehingga kalau ada yang ingin beli jadi susah carinya. Oh, itu berarti masalah penataannya ya. Ada nggak barang tersaku? Ada barang terus ini sudah pindah ke sebelah sana gitu? Iya, Ada. Oke, nanti berikan masukan kepada bagian pengelola di pantai sekolah. Hasil observasi kalian tadi itulah yang menyebabkan mengapa sering terjadi adanya perbedaan antara apa yuk? data di sistem Ya, dengan yang ada di RAM. dengan yang ada di RAM. Oke. Ya, itulah kenyataan salah satu permasalahan mengapa bisa terjadi ketidakcocokan jumlah barang yang ada di dalam RAM dan yang ada di sistem komputer. Oke. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dulu dengan doa. Silakan saya ingin ketika doa. Oke, terima kasih. Pak Guru absen dulu. Atika, Naila, Maria, Rosalia, Rosalia sudah berapa absennya? Sudah pertemuan apa namanya? Ada yang tahu kemana?
Gimana nih? Lah, pokoknya izin. Izin sakit. Iya. Angkat. Sakit Pak Bro. Amalia, Hadir Pak. Mas Ren. Hadir. Oke. Ya. Anak-anak kita ini ya. Kan kamu sudah tahu kan? Sudah tahu bahwa ternyata ada ketidaksesuaian antara jumlah barang yang dimana jelas dengan resisten. Kamu sudah observasi kemarin. Nah, sekarang kita melakukan suatu antisipasi, suatu kegiatan yang memang seharusnya dilakukan oleh ya PT, bahwa stoknya itu sebagai pengontrol. Ya, jadi bukan berarti stoknya itu tidak saja, apalagi barang yang lagi lakunya itu kan harus dapat stoknya kebiasaan yang berjalan-jalan dengan aktor naik tadinya ya kali barang yang lakunya berjalan yang mungkin bisa akhir minggu dan untuk globalnya biasanya itu kita bisa melakukan stoknya akhir bulan secara massal. Aplikasi tidak kekurangan ya barangnya ada oke teknologinya sama ya intinya adalah setiap kelompok mandiri ya akan diberikan lembar objek dan ada yang bertugas menghitung barang di rak dan ada yang bagian verifikasi menghitung kembali ya, jadi ada yang menghitung kembali mencocokkan barang-barang itu, jangan sampai penghitungannya dua ada yang salah. Dan terakhir sama-sama kalian bawa hasil pengecekan dari lembar observasi berapa lembar stok objek tadi itu kamu bawa ke sistem untuk diapa dicocok nah ya dicocokkan. Jadi kalau barangnya kurang misalnya di sistem kurang seperti rak masih ada, berarti kamu harus tambahkan gitu. Nah kalau di rak ada di rak kurang, dikasihnya lebih, di sistemnya lebih, di komputer sistem itu lebih jumlahnya, di rak kurang, apa yang melakukan dikurangi, jangan di situ kurang karena apa? Cara apa yang menemukan misalnya si rahasia, kasih nama rahasia hari ini menemukan produk A ternyata kurang 2 pieces. Karena apa? Rusak, hilang, atau lain-lain. Jadi barang kadaluarsa bisa ya. Kalau barang kadaluarsa itu juga bagian dari stoknya pengontrolan juga. Jadi kalau ternyata walaupun barang sudah sama, di sistem sama, bila sama, kamu tidaknya dia kadaluarsa. Jadi kita harus kurangi buang dia. Kita di sistem ya keterangan dua barang tidak layak dong karena sudah kadaluarsa. Oke, paham ya? Jadi ada kelompoknya nanti ada yang bagian apa? Menghitung, ada yang verifikasi, terus terakhir mencocokkan di sistem. Paham? Oke. Kita dulu bagikan lembar apa? Lembar koktek. Cuma nanti di mana? Di kantin sana, di minimarket kita. Oke, begitu aja.
kalian hari ini kita lanjut praktikum 9 yang kita sampaikan bahwa setiap kelompok nanti ada yang menghitung, ada yang verifikasi dan nanti dengan tertentukan bisnis setiap dia kan. Oke, sekarang yang baru tokokan sudah ada, kalian bisa langsung kerja. Ya, dimulai silakan. Video mereka Pak. Masih dekat. Dia tuh kan Sabar apa? Sekarang keras ya. Sistem yang gitu dong. masih dekat-dekat. Sekarang kalian melakukan penghitungan kecocokan data hasil dari stok pokok itu dengan data yang ada di sistem. Ya, jadi caranya kan dari persediaan terus kalian masukkan produksinya yang kalian habiskan. Ya, masukkan nama produknya atau scan dia, baru nanti lihat akan fisik dengan yang kamu dapatnya dengan software yang dalam sistem ini sama tidak, ya? Oke, silakan ambil ya, terima kasih.
kesulitan tidak? Apa yang kamu temui di sana waktu masuk Unen? Kendala-kendala ada? Apa? Apa? Kalau rasanya bilang banyak. Barang yang sesuai. Maksudnya sesuai gimana nih? Apa yang sesuai? banyak barang yang dia punya hasil di data komputer dengan yang dirangkum beda jauh. Oh, itu. Real-nya kan Udah sampai gimana nih? Tadi udah sampai. jadi banyak sekali barang. Oke. Kalau yang di belakang sekarang berarti ya. Karena aku malunya stoknya buat teman-teman saja adalah apa manfaat yang kamu dapatkan setelah melakukan kegiatan praktik manfaat yang ada di luar. Halo, Thailand. Manfaatnya apa? Ada manfaat ya kamu dapatkan ketika kamu oke tidak ini kaitan sini adalah detail ya. Oke, memahami ternyata apa itu stoknya apa pemahamannya gimana stoknya. Kontrol antara fisik dengan sistem ya kontrol ya. Oke. Manfaatnya kalau untuk kalian sini ya mungkin siapa Akhia kah atau Rasya atau siapa manfaat yang kamu dapati setelah kamu melakukan praktik kegiatan stok. Tentang pentingnya komponen yang dilakukan tidak Nah, kalau ya terus kalau kita sudah melakukan komponen itu barang tidak terkontrol kalau dari kalau dari diri sendiri apa manfaat kamu ke depan kita memahami bagaimana cara pemahaman saya kita paham oke manfaat itu juga tidak sembarang ya kita bisa kali dengan kayak begitu. Nah kalau di yang lainnya mana lain bagaimana? Apa manfaat setelah kamu melakukan kegiatan seperti ini? Tidak akhirnya bagus banget bagus ya tapi yang tadi itu fokus utamanya adalah apa ya kita mengontrol sebenarnya itu manfaatnya. Oke. Demikian